Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kartanti. Saya dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Bisnis, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi terhadap PT Nusantara dan entitas anak PT Andalas. Oke, kita mulai saja, yaitu di sini sudah terdapat neraca saldo PT Nusantara dan entitas anak PT Andalas per 31 Desember 2016. Kemudian selama setahun berjalannya PT Andalas ini, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersihnya sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Jurnal yang pertama, kita mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta dikali 100%. Kenapa 100%? Karena kembali lagi pada soal ini adalah akuisisi dengan kepemilikan penuh. Jadi dengan kepemilikan penuh ini ditulis 100%. Sehingga dicatat dalam jurnal yaitu kas pada investasi pada PT Andalas 100 juta. Selanjutnya, yang kedua, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas ini 250 juta, ini dalam keterangannya 250 juta dikali dengan 100 juta, sehingga dicatat investasi pada PT Andalas 250 juta, pada bagian laba atas PT Andalas 250 juta. Selanjutnya, yang ketiga, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Diferensial yang sudah tercatat pada soal itu 60 juta, sehingga dialokasikan ke sisa manfaat aset yaitu 12 tahun. Jadi 60 juta, diferensial 60 juta itu dibagi dengan 12 tahun masa manfaat asetnya, sehingga didapatkan amortisasinya sebesar 5 juta. Jadi dicatat dalam jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Terus yang keempat, mencatat penurunan nilai goodwill. Penurunan nilai goodwill ini yang awalnya 100 juta menurun menjadi 25 juta. Jadi 25 jutanya ini dikali 100% sehingga dicatat investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Kemudian kita masuk pada perhitungan jurnal eliminasinya. Di sini terdapat saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100 banding 0. Kenapa 100 banding 0? Karena kembali lagi ini akuisisi dengan kepemilikan penuh, jadi rasionya 100. Dan kalau kepemilikan penuh itu tidak ada non pengendali kecuali kalau itu di bawah atau kurang dari 100%, itu baru ada kepemilikan non pengendali. Kemudian pada saldo 1 Januari 2015 ini investasinya terdapat sebesar 1.605 juta. Ini sudah terdapat di soal. Kemudian laba bersihnya 250 juta dan dividennya 100 juta. Dan penyesuaiannya ini 20 juta. Dapat dari mana 20 juta? Ini nilai goodwillnya yang 25 juta ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan 5 juta sehingga tercatat 20 juta. Kemudian total saldo labanya 1.735 juta. Selanjut modal sahamnya ini 800 juta dan saldo labanya 550 juta. Ini sudah ada di neraca saldo. Laba bersihnya juga 250 juta. Kemudian dividennya 100 juta. Sehingga totalnya di sini saldo labanya 700 juta. Kemudian diferensialnya ini tanahnya tercatat penurunan nilai wajar sehingga tanahnya di sini 210 juta. Kemudian bangunannya ini 60 juta dan akumulasi penyusutan bangunannya ini 5 juta sehingga di total 10 juta. Dan nilai goodwillnya di sini ini yang awalnya 100 juta menjadi 25 juta sehingga dikurangi menjadi
tercatat 75 juta. Oke, selanjutnya pengeliminasian pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, pada dividen diumumkan itu 100 juta, dan investasi pada PT Andalasnya 130 juta. Lanjut, pengeliminasian saldo awal investasi. Saham biasa pada PT Andalas itu kan 800 juta, kemudian saldo labanya 550 juta, diferensialnya 255 juta. Pada investasi PT Andalas itu 1.605 juta. Lanjut, pengeliminasian pengalokasian diferensial, itu tanahnya kan 210 juta di sini. Terus goodwillnya 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, dan pada bangunan dan peralatannya 60 juta, dan diferensialnya 255 juta. Lanjut, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan itu kan akumulasi penyusutannya 5 juta pada beban penyusutan. Oke, lanjut, mencatat penurunan nilai goodwill. Karena goodwillnya mengalami penurunan nilai, jadi tercatat pada jurnalnya itu kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 25 juta. Selanjutnya kita masuk pada kertas kerja konsolidasian. Setelah dilakukannya pengeliminasian barusan ini, kemudian kita membuat kertas kerja konsolidasian, tujuannya agar tidak ada pencatatan ganda pada laporan posisi keuangan nantinya. Ini neraca saldo yang tertera pada soal ini disalin lagi di sini di kertas kerja konsolidasian, kemudian disesuaikan eliminasinya. Kemudian nantinya akan menghasilkan saldo konsolidasian ini. Ini untuk penjualannya PT Nusantara kan 6 miliar ditambah dengan PT Andalasnya 1 miliar sehingga menjadi 7 miliar. Terus untuk penghasilan dari anak usahanya itu pada PT Nusantara 230 juta. Kan PT Andalas memberikan penghasilannya kepada PT Nusantara itu sebesar 230 juta sehingga terdapat eliminasi 230 juta sehingga di sini 0. Terus untuk beban pokok penjualannya pada PT Nusantara 3 miliar 900 juta dan PT Andalasnya 600 juta. Di jumlah kemudian tercatat 4 miliar 500 juta. Sama juga untuk beban operasional ini, beban penyusutannya, kalau beban penyusutan ini punya PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas dikurangi dengan akumulasi penyusutan ini hingga menjadi 270 juta. Terus kita ada juga mengalami penurunan nilai goodwillnya itu 25 juta. Ini ditulis begini. Kemudian total debitnya yang kita dapatkan 6 miliar 20 juta. Terus untuk laba rugi bersihnya ini kita dapat 980 juta. Dapat dari mana? Ini total kredit 7 miliar dikurangi dengan total debitnya 6 miliar 20 juta rupiah. Ini jumlah. Ini dikurangi 6 miliar dikurangi 5 miliar. Kemudian ini juga dikurangi 1 miliar dikurangi dengan 750 juta. Sehingga didapatkan segini. Lanjut, saldo laba awalnya itu punya PT Nusantara kan 2 miliar, terus PT Andalasnya 550 juta, terus ditambah dengan laba bersihnya ini, ditambah, kemudian dikurangi dividennya, punya PT Nusantara 400 juta, dividennya 100 juta, kemudian ditotal dan didapatkan hasil sekian. Terus untuk ini didapat dari jurnal eliminasi tadi yang di atas ini. Kemudian sehingga
pada konsolidasiannya ini 2 miliar ditambah 980 juta dikurangi dengan 400 juta didapatkan saldo laba akhirnya yaitu 2 miliar 580 juta. Terus untuk ini kastara kas, piutang usaha dan persediaan ini sama, ini kedua PT ini dijumlah kemudian didapatkan hasil sekian. Terus untuk tanahnya ini 1 miliar 500 juta ditambah 500 juta ditambah dengan 210 menjadi 2 miliar 210 juta. Kemudian untuk bangunan dan peralatannya ini 3 miliar dan 400 juta ini ditambah, kemudian dikurangi dengan 60 miliarnya ini menjadi 3 miliar 340. Ini sama juga, ini didapatkan dari eliminasi yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi yang di atas. Terus untuk akumulasi penyusutan ini punya PT Nusantara kan 1 miliar, terus PT Andalasnya 150 juta, kemudian akumulasi penyusutannya ini 10 juta, ini 10 juta, terus dikurangi menjadi 1 miliar 140 juta. Terus ini akun investasi pada PT Andalas ini kan nominalnya sebesar 1 miliar 735 juta. Nah, ini dikurangi 130 juta dikurangi lagi dengan 1 miliar 1 miliar 605 juta. Sehingga di sini tercatat 0. Terus goodwill-nya dari 100 juta menjadi 25 juta ini dikurangi sehingga menjadi 75 juta. Ini diferensialnya kan 255 juta. Dikurangi juga dan akhirnya di sini tercatat 0. Sehingga total asetnya di sini punya PT Nusantara 8 miliar 230 juta, terus punya PT Andalas 2 miliar 300 juta, dan total asetnya pada konsolidasian ini 9 miliar 30 juta. Terus untuk utang usahanya ini sama juga di jumlah sehingga segini. Terus untuk saham biasanya ini yang 3 miliar ditambah 800 juta. Kemudian dikurangi 800 juta. Ini kenapa dikurangi padahal di debit? Karena sebenarnya saldo normalnya ini ada di kredit, makanya dikurangin. Terus menjadi 3 miliar di konsolidasian. Terus ini saldo laba yang sudah dihitung di atas ini ya. Ini terus lagi di sini. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya sekian 9 miliar 30 juta. Terus kita lanjut pada laporan posisi keuangan konsolidasian ini. Nah, setelah dibuatnya kertas kerja konsolidasian ini baru bagian konsolidasian ini kita tulis kembali pada laporan posisi keuangan. Nah, ini kan untuk kas dan setara kas 1 miliar 845 juta, piutang usahanya 1 miliar 500 juta. Sama seperti di sini kertas kerjanya. Jadi kita tinggal memindahkan saja nih, kan sama. Terus sehingga total asetnya menjadi 9 miliar 30 juta dan total liabilitasnya dan ekuitas menjadi 9 miliar 30 juta. Sama seperti di kertas kerja konsolidasian ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf jika ada salah penjelasan dan pengucapan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.